Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menunjukkan kekuasaannya kepada kita dengan diberikannya kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa ini yang menjadi bekal kita kalau ingin selamat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata para ulama, manusia yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya. Manusia yang paling mulia bukan yang paling luas rumahnya. Manusia yang paling mulia bukan dari keturunan yang agung, tapi manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu kita sebagai manusia diwajibkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi pertanyaannya kepada kita semua, ketika kita beribadah kepada Allah, sudahkah kita ibadah itu dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah ibadah kita dasari karena keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita semua mungkin sudah hafal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan diberikan balasan tergantung dari niatnya. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu kita tanya dalam diri kita, ketika 1 bulan kemarin kita berpuasa di bulan Ramadan, apakah puasa itu sudah kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita niatkan supaya saudara kita menganggap kita orang yang taat karena berpuasa 1 bulan full di bulan Ramadan? Ketika kita datang ke masjid menunaikan solat qiyamul lail, qiyam Ramadan, sudahkah itu kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita niatkan supaya orang-orang lain melihat kita sebagai orang yang paling taat kepada Allah karena melaksanakan qiyam Ramadan selama 30 hari full? Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan,
Sudahkah sedekah itu kita niatkan karena Allah, atau kita niatkan supaya saudara kita melihat kita sebagai orang yang dermawan? Atau salat qiyamul lail yang kita lakukan kita niatkan supaya bisnis kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan kita niatkan supaya pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya itu saja yang menjadi niatnya. Maka dalam sebuah ayat kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ayat ini dibacakan oleh para sahabat, banyak para sahabat menangis. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beruban karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 11 ayat 15 dan 16-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, menurut para ulama kehidupan di dunia yaitu kemewahannya, kemegahannya, kenikmatannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan mereka, kata Allah, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, mereka diberikan ganjaran sempurna dan mereka tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka jikalau seandainya sedekah kita hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia, maka kita akan diberikan pujian oleh manusia. Jikalau sekiranya sedekah kita niatkan supaya bisnis kita dilancarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan bisnisnya. Qiyamul lail yang dilakukan setiap malamnya, kalau diniatkan supaya jodohnya didekatkan, maka Allah akan mendekatkan jodohnya. Maka jelas kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan mereka balasan sempurna di dunia karena apa yang telah mereka niatkan dan kerjakan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita datang ke masjid melaksanakan salat Jumat, sudahkah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau ada niat lain yang ada di dalam hati kita? Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat 16-nya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, orang-orang yang sedekahnya hanya untuk dunia bukan akhirat, orang-orang yang qiyamul lail untuk dunia bukan karena Allah, orang-orang yang sedekahnya karena dunia, urusan dunia semata bukan karena Allah. Laisa lahum fil akhirati illan nar, di dunia mereka tidak akan dirugikan oleh Allah, tapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, sia-sia apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, batal semua apa yang ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu kita niatkan hanya untuk mendapatkan dunia semata, bukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah mengetahui bahwasanya niat itu ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaharui niat kita. Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan karena urusan dunia semata, ataupun bukan karena kita menginginkan pujian dari saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dia pun akan memperoleh dunia itu tunduk di hadapannya. Tetapi barang siapa yang menjadikan tujuan akhirnya adalah dunia, dunia pun dia tidak peroleh kecuali telah ditetapkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung khutbah ini khatib mengajak kita semua, mari kita perbaharui niat kita beribadah semata-mata karena Allah, bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan untuk urusan dunia semata, tetapi setiap rangkaian ibadah kita harapkan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu keberkahan-keberkahan itulah yang menjadi bekal kita selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari di penghujung khutbah ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, sehingga kita beribadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa du'a'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.